Halo Sobat Rekomendasi, kami datang kembali. Tentunya untuk membantu mengurangi beban kuliah kalian, apalagi saat daring begini. Pasti tugas akan semakin membludak. Salah satu hasil studi menunjukkan bahwa kamu bisa melupakan 90% hal yang kamu pelajari dalam waktu kurang dari seminggu. Dengan mencatat, kamu bisa meminimalisir amnesia mendadak ini. Berikut adalah 10 tips menulis catatan kuliah yang efektif versi rekomendasi. Sebelum menonton, kalian harus klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Semoga membantu. Number 1. Tips pertama yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa membaca silabus pelajaran yang akan kamu catat. Jangan mencatat dengan isi kepala kosong. Setidaknya, bacalah silabus pelajarannya dahulu. Mencatat juga perlu persiapan. Jika kamu belum ada gambaran sama sekali tentang yang akan kamu pelajari, tentu kualitas catatanmu tidak akan maksimal, karena kamu kurang mengerti alur dan definisi penting yang perlu dicatat. Number 2. Tips kedua yang bisa kamu lakukan adalah menulis tanggal dan juga judul catatan. Sebagian orang melewatkan untuk menulis tanggal dan juga judul. Ini penting agar catatanmu makin rapi dan terorganisir untuk dibaca lagi nanti. Number 3. Tips ketiga yang bisa kamu lakukan adalah mencatat pelajaran dengan metode Cornell. Ternyata ada yang namanya metode Cornell loh. Hayo, siapa yang baru tahu? Metode Cornell adalah salah satu cara mencatat dengan membuat dua kolom. Kolom sebelah kanan kurang lebih 2/3 halaman yang digunakan untuk mencatat poin-poin penjelasan ketika di kelas. Kolom sebelah kiri diisi setelah selesai kelas tentang istilah penting, poin utama, dan juga pertanyaan. Lalu di bawah dua kolom itu ada rangkuman. Number 4. Tips keempat yang bisa kamu lakukan adalah membuat mind mapping. Dengan membuat mind mapping, kamu bisa lebih mudah menangkap gambaran umum dari catatanmu. Mencatat akan jauh lebih efektif jika kamu sudah bisa membuat mind mapping alias peta konsep. Kamu bisa mengerti bagaimana hubungan konsep yang satu dengan yang lainnya, dan juga mana yang lebih penting untuk diingat. Gambaran umum pelajaran pun bisa lebih jelas, jadi pelajaran tidak sesusah yang dibayangkan. Number 5. Tips kelima yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa menggunakan berbagai variasi warna dalam mencatat. Mainkan imajinasimu. Terutama untuk kamu yang tipikal visual, pasti sangat suka dengan permainan warna. Jangan hanya menggunakan ballpoint warna hitam, kamu juga bisa menggunakan ballpoint warna biru dan merah dalam mencatat. Warna juga bisa menjadi kode, misal warna biru untuk rangkuman dan warna merah untuk kata kunci. Number 6. Tips keenam yang bisa kamu lakukan adalah jangan terlalu sering mencatat dengan gadget. Tulisan tangan ternyata lebih efektif loh. Hasil riset Universitas Princeton menunjukkan bahwa catatan tulisan tangan lebih efektif membuatmu dan juga lebih mudah mengingat pelajaran daripada catatan dari gadget. Jadi jangan sering-sering mencatat dengan gadget ya, apalagi cuma di foto doang. Number 7. Tips ketujuh yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa menggunakan sticky note untuk menulis catatan di buku. Sticky note sangat berguna untuk menulis catatan penting di buku kuliahmu. Kamu bisa menulis detail penting lalu menempelkannya di sela-sela halaman buku. Number 8. Tips kedelapan yang bisa kamu lakukan adalah jangan terlalu boros dalam mencatat. Ingat ya, kamu bukan lagi bikin novel, jadi jangan terlalu boros dalam mencatat. Boleh sih rajin, tapi ingat ya, jangan semua ucapan pengajar kamu catat. Catatlah yang bagimu penting untuk dicatat. Terlalu sibuk mencatat semua hal justru malah membuatmu tidak fokus memahami penjelasan dari pengajar. Sayang sekali.
Number 9. Tips ke-9 yang bisa kamu lakukan adalah sisakan sedikit ruang kosong di tiap halaman catatanmu. Jangan menunggu setiap halaman terisi penuh. Sisakan sedikit ruang kosong, lalu ganti ke halaman baru. Ruang kosong ini berguna untuk tambahan penjelasan di catatanmu nanti. Number 10. Tips terakhir yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa menggunakan bantuan aplikasi smartphone-mu. Sekarang sudah banyak sekali aplikasi yang membantumu lebih efektif dalam membuat catatan. Misalnya, aplikasi Clear yang membuat kalian bisa saling berbagi catatan sekolah. Ada juga aplikasi Evernote untuk membantu catatan secara mudah dan nyaman di smartphone. Atau aplikasi yang lainnya juga bisa, tapi ingat, jangan terlalu sering menggunakan smartphone. Itulah tadi 10 tips menulis catatan kuliah yang efektif versi rekomendasi. Jika tips ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke rekan-rekan kalian. Kalian juga bisa request topik menarik lainnya di kolom komentar ya. Pokoknya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya.